Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri dan kita berdoa saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini untuk kebaikan kasih Tuhan yang masih menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru ini Tuhan. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini sekaligus menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan satu ayat dari kitab Efesus pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan demikian bunyinya saudara. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik perenungan kita dari pembacaan ini saudara, yaitu antara kekayaan, kesuksesan dan kasih sayang. Itu yang akan kita renungkan pagi ini. Saudara yang kasih Tuhan, suatu ketika saudara, ada seorang wanita yang kembali pulang ke rumahnya setelah dia melakukan sebuah perjalanan. Dan ketika dia kembali, ia melihat ada 3 orang pria berjanggut yang sedang duduk di halaman depan rumahnya saudara. Wanita itu jelas tidak mengenal ketiga pria itu. Lalu wanita itu pun berkata dengan senyumannya, dia berkata kepada ketiga pria itu, dia katakan, "Bapak-bapak, aku tidak mengenal Anda, tetapi aku yakin Anda semua pasti orang-orang baik yang sedang lapar. Marilah masuk ke dalam rumahku. Aku pastikan punya sesuatu untuk mengganjal perut Anda sore hari ini," dia katakan. Lalu pria berjanggut itu pun bertanya saudara, "Apakah suamimu sudah pulang?" dia katakan. Lalu wanita itu pun menjawab, "Belum, dia masih sedang keluar." Lalu mereka katakan, "Oh, kalau begitu kami tidak ingin masuk. Kami akan menunggu sampai suamimu kembali," kata pria itu saudara, ketiga pria itu. Setelah malam tiba saudara, saat keluarga itu berkumpul, sang istri menceritakan semua kejadian tadi. Mendengar itu sang suami juga awalnya memang bingung dengan kejadian itu. Lalu suaminya berkata kepada istrinya, "Sampaikanlah pada mereka, aku telah kembali dan mereka semua boleh masuk untuk menikmati makan malam bersama dengan kita saat ini," dia katakan. Wanita itu pun kemudian keluar dan mengundang ketiga pria itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia katakan, "Maaf, kami semua tidak bisa masuk bersama-sama," kata pria itu hampir bersamaan mereka mengatakannya saudara. "Loh, kenapa?" dia katakan. Tanya wanita itu karena merasa heran saudara. Kenapa tidak bisa? Lalu salah seorang pria itu berkata, dia katakan, "Namanya ini adalah kekayaan," katanya sambil menunjuk salah satu pria di sampingnya saudara. "Sedangkan yang ini namanya kesuksesan," sambil memegang bahu pria berjenggot yang satunya lagi. "Sementara aku sendiri namanya kasih sayang." Sekarang coba tanya dulu kepada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu? Karena kami tidak boleh masuk secara bersama, dia katakan. Lalu wanita itu kembali ke dalam rumahnya dan memberitahukan pesan itu kepada suaminya. Dan suaminya pun merasa heran. "Oh, menyenangkan sekali itu," katanya saudara. "Baiklah kalau begitu, coba kamu ajak si kekayaan itu masuk ke dalam rumah kita. Aku ingin rumah ini penuh dengan kekayaan," katanya.
Tetapi istrinya tidak setuju dengan pilihan suaminya, saudara. Lalu istri pun berkata, sayangku, kenapa kita tidak mengundang si kesuksesan saja? Sebab sepertinya kita sangat memerlukan dia untuk membantu keberhasilan segala usaha dan pekerjaan kita. Supaya semuanya bisa sukses, katanya. Lalu seketika itu juga anak mereka datang, saudara. Karena ternyata anak mereka itu mendengar percakapan mereka berdua. Lalu si anak pun ikut mengusulkan siapa yang akan masuk dalam rumah mereka. Dia katakan, saudara, bukankah lebih baik jika kita mengajak si kasih sayang yang masuk dalam rumah kita ini, Pak, Ma? Dia katakan, sehingga rumah kita ini akan nyaman dan penuh dengan kebahagiaan kasih sayang. Dia katakan, dibujuknya ayahnya dan ibunya. Lalu suami istri itu pun, saudaraku, akhirnya setuju dengan pilihan buah hati mereka. Baiklah, ajaklah masuk si kasih sayang itu, Ma, ke dalam rumah kita. Biarlah dia menjadi teman makan malam kita malam ini, dia katakan. Wanita itu pun segera menuju keluar dan bertanya kepada ketiga pria itu. Dia katakan, siapakah di antara Anda bertiga yang bernama kasih sayang? Ayo silakan masuk. Anda akan menjadi tamu kami malam ini, kata wanita itu, saudara. Lalu si kasih sayang pun berdiri dan berjalan menuju beranda rumah mereka. Dan ternyata, saudara, ketika kasih sayang ini berjalan, kedua pria berjanggut lainnya pun ikut serta. Karena merasa ganjil, wanita itu pun bertanya kepada si kekayaan dan si kesuksesan itu. Dia katakan, aku kan hanya mengundang si kasih sayang yang masuk ke dalam rumah kami. Tetapi kenapa kalian ikut juga? Dia katakan. Lalu kedua pria itu yang ditanya itu pun menjawab secara bersama. Dia katakan, kalau Anda mengundang si kekayaan atau si kesuksesan, maka yang lainnya akan tinggal di luar. Namun karena Anda mengundang si kasih sayang, maka kemanapun kasih sayang itu pergi, kami akan selalu ikut bersama-sama dengan dia. Karena di mana ada kasih sayang, maka kekayaan dan kesuksesan juga akan ikut menyertainya. Dia katakan, saudara. Sebab dikatakan, ketahuilah, sebenarnya kami berdua ini buta, katanya. Hanya si kasih sayanglah yang bisa melihat jalan kami. Hanya dialah yang bisa menunjukkan kepada kami jalan kebaikan, kepada jalan yang lurus. Maka kami butuh bimbingan kasih sayang itu dan berjalan bersama dengan dia. Dan saat kami menjalani kehidupan ini tanpa kasih sayang, kami adalah kekayaan dan kesuksesan yang buta, dia katakan, saudara. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus itu hanya sebuah kisah cerita, saudara. Saya hanya ingin katakan, begitu banyaknya orang yang hanya terfokus pada pencarian kekayaan dan terlalu sibuk, saudara, pada aktivitas pekerjaan untuk menggapai kesuksesan. Mereka lupa, saudara, memperhatikan kehidupan mereka secara utuh, khususnya hal-hal rohani yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi totalitas kehidupan mereka. Itu yang harus kita renungkan. Di dunia ini sesungguhnya, saudara, ada banyak pilihan-pilihan kehidupan yang ditawarkan kepada kita. Sebagian pilihan itu menawarkan kesuksesan, ada. Sebagian lagi menawarkan kekayaan, banyak, saudara. Tetapi sebagian pilihan lagi ada yang menawarkan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Ada juga, saudara. Seperti pagi hari ini, saudara. Namun sayang, ada begitu banyak atau kebanyakan orang lebih memilih kesuksesan atau kekayaan daripada memilih Tuhan dalam hidupnya, saudara. Padahal Tuhan telah berjanji, saudara, apabila kita terlebih dahulu memilih untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka semuanya dikatakan akan ditambahkan kepadamu. Dia katakan semua yang kita cari itu, termasuk kekayaan, kesuksesan, dan semuanya itu akan ditambahkan juga kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Artinya di sini, mari kita memahami hal-hal yang lebih prioritas yang perlu kita dahulukan dalam hidup ini. Mana yang terpenting daripada hal sekedar yang penting. Kita butuh kekayaan, iya. Kita butuh kesuksesan, iya. Tetapi kekayaan dan kesuksesan perlu dituntun oleh Tuhan supaya dia bermanfaat baik, mendatangkan sukacita bagi kita, dan olehnya kita dapat memuliakan Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan tidak ada arti saudara sukses. Tanpa Tuhan tidak ada arti saudara memiliki kekayaan. Karena sesungguhnya saudara sedang berjalan dalam kebutaan, tanpa tuntunan terang, tanpa tuntunan jalan yang pasti dan benar. Sehingga Tuhan sangat butuh, saudara. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Itulah yang kita dapatkan pagi ini. Tuhan menolong, memberkati saudara dengan mendengarkan renungan pagi ini. Sehingga kita semakin dituntun hidup kita, semakin diarahkan kita mengerti betapa penting Tuhan dalam hidupmu pagi ini. Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa, saudara. Tuhan, betapa kami sangat bersyukur kepadamu. Karena Engkau mengajari kami betapa kami harus mendahulukan mencari Tuhan, kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Sehingga firman-Mu berjanji, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang sedang kami cari dalam hidup ini, Tuhan berjanji akan menambahkannya. Termasuk kekayaan, kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, semua Tuhan akan tambahkan. Itu janji Tuhan sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Berikan kami pencerahan berpikir. Buka hati kami untuk memahami kehendak-Mu bagi kami. Yang lemah kuatkan, yang berduka hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pengharapan, yang putus asa berikan kepada mereka Tuhan penghiburan. Tuhan yang baik, berkati umat-Mu saat ini yang dalam pergumulan sakit penyakit. Ada beberapa yang menghubungi hamba-Mu. Mereka sedang terpapar oleh COVID-19. Aku mohon campur tangan-Mu menguatkan mereka, menolong mereka, membantu, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Ada yang sedang mencari pekerjaan, bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Mencari jodoh, Tuhan berkati. Yang sedang mengharapkan keturunan, Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang sedang dalam pergumulan pendidikan, bantu mereka Tuhan. Ada begitu banyak juga anak-anak Tuhan, umat-Mu saat ini, di pagi ini, yang mendengarkan renungan dan doa ini. Dimanapun mereka mengharapkan anugerah kasih Tuhan, hamba doakan mereka, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang akan saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara sungguh rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan tetap saudara bantu kami untuk selalu men-share, membagikan video renungan ini, sehingga ada begitu banyak orang yang akan bisa menonton, dan mereka juga beroleh berkat seperti saudara pagi ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.